Untuk film pertama yang akan kita bahas kali ini, film bergenre horor dari Thailand yang berjudul Phobia. Phobia ini dibagi menjadi 4 segmen dan tiap segmen ceritanya berbeda. Sebelum menonton video alur ceritanya, siapin kopi dulu ya sob, biar nontonnya relax. Oke, kalian nyiapin kopi, kita intro dulu ya, gas. Di segmen Phobia yang pertama ini, judulnya Kesepian. Kehebatan film ini adalah ceritanya tersampaikan ke penonton meski tanpa ada bicara dari pemerannya alias bisu. Diceritakan ada seorang wanita bernama Pin. Pin tinggal di sebuah apartemen dan dia sedang menjalani pemulihan kaki pasca kecelakaan yang dia alami, yang membuatnya harus memakai tongkat kruk saat berjalan. Sudah lebih dari 3 bulan dia tidak bisa kemana-mana dan harus sendirian di apartemennya. Duh neng, kalau rumahnya dekat pasti babang temenin. Di scene pertama, sewaktu Pin mejeng di balkon, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dor. Pas disemperin, tiba-tiba ada yang memasukkan sesuatu ke bawah pintu. Dan ternyata itu adalah amplop yang isinya tagihan-tagihan Pin yang belum dibayar. Malang sekali nasimu neng, udah kecelakaan, tagihan banyak, gak ada yang ngurus, juga ditambah jomblo lagi. Tak lama setelah itu, Pin mendapat SMS dari temannya yang isinya bernada ejekan. Gadis kesepian mendapatkan pria kaya berpenampilan menarik. Si Pin membalas, tega kamu, semoga kamu tenggelam di Chiang Mai dan kamu akan kesepian seperti aku. Haha, jawab Pin. Temannya membalas, sialan kau, awas ditagih penyewa gedung. Dan Pin pun menutup dengan balasan, barusan mereka datang dan selamat bersenang-senang. Siang pun berganti malam, saat Pin sedang melihat portal iklan di internet, tiba-tiba ada SMS masuk dari orang misterius yang ingin berkenalan. SMS kedua pun datang yang isinya cuma ingin berteman. Karena Pin penasaran, dia pun membalas, apakah aku mengenalmu? Balasannya pun dari orang itu, belum sih, mungkin nanti. Kepenasaran Pin kepada orang misterius itu pun menggebu-gebu. Pin menanyakan apakah kamu perempuan atau pria, dan jawabannya adalah pria. Pin sumringah bahagia kalau yang SMS dia itu seorang pria. Mungkin karena dia kelemahan menjomblo, jadi bahagia banget kalau ada cowok yang deketin. Esoknya, Pin penasaran siapa orang yang SMS semalam. Pas dia coba telepon ke nomor tersebut, yang menjawab suara operator yang bunyinya nomor tidak tersedia dan bla 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 bla. Malamnya, muncullah SMS dari pria misterius itu yang bertanya si Pin lagi apa. Jawab Pin sedang menikmati suasana malam di teras atas. Kamu sendiri? Lagi apa? Tanya Pin. Dan jawabnya lagi, tiduran sendiri. Si Pin bertanya, apa kamu punya akun MSN? Tempatku sempit dan maaf, aku nggak punya komputer, jawab si pria. Si Pin bilang, kalau dia kesepian karena udah lama nggak keluar kamar. Jawab si pria, aku juga hampir 100 hari malah tidak keluar. Si pria bertanya, apakah kamu sakit? Pin bilang, enggak, cuman kurang beruntung waktu naik taksi, mobilnya kecelakaan dan kakinya harus digips selama 3 bulan. Si pria menjawab, jangan sedih, pasti ada hikmahnya. Saat tengah malam, si pria SMS lagi dan menanyakan apakah kamu belum tidur. Si Pin menjawab belum ngantuk dan dia meminta foto si pria tersebut. Si pria menyuruhnya Pin dulu yang mengirim foto. Pin pun berdandan supaya cantik lalu selfie dan mengirimkannya ke pria tersebut. Pas giliran si pria mengirim fotonya, tidak disangka dia malah mengirimkan balik foto yang dikirim Pin. Pin bilang, kamu curang, itu kan fotoku. Si pria menjawab, coba perhatikan, aku ada di sampingmu. Disinilah Mimin mulai merinding dan bulu semua yang ada di tubuh Mimin berdiri semua. Perhatikan fotonya. Si Pin masih belum sadar kalau selama ini dia SMS-an sama hantu. Malam besoknya, pas si Pin berselancar di dunia maya, si Pin tanpa sengaja membaca sebuah artikel berita yang isinya anak lelaki Putri Sophia Pirnistan meninggal di Phuket. Dan ini hari ke-100 sejak dia dikubur. Sang ibu menaruh HP di dalam peti anaknya supaya dia tidak kesepian. Pin baru ngeh sama SMS pria tersebut yang pernah bilang bahwa dia 100 hari tidak keluar. Pin merasa ketakutan dan si pria bertanya, kamu takut apa? Karena sudah tahu yang SMS-an sama Pin itu hantu, Pin pun mematikan teleponnya. Tapi anehnya,
Meski telepon dimatikan, SMS dari pria tersebut bisa masuk. Dan dengan ada ancaman, jangan kamu matikan teleponnya atau kamu akan menyesal. Itulah ancaman dari pria tersebut. Lalu si pria mengirim SMS lagi bahwa dia ada di depan apartemen Vin dan mau mampir. Si Vin menjawab, jangan, nanti pacarku marah. Bohong, kamu sendiri dan tak punya pacar, kata si pria itu. Tuh kan benar bahwa si Vin lagi jomblo. Kalau saja Pin mau sama Babang, Babang pasti akan menjaga Pin dengan baik. Udahlah, kok malah jadi nggak halu gini. Oke, lanjutkan ceritanya. Si pria bilang bahwa dia udah ada di depan apartemen Pin. Si Pin lalu cepat-cepat mengunci seluruh pintu agar si pria tidak bisa masuk. Si Pin gak sadar kali ya, dia kan hantu. Meski dikunci, pasti dia bisa masuk. Dan waktu Pin mengunci pintu, ceklek, seluruh lampu apartemen Pin mati. Pin menggunakan layar handphonenya untuk digunakan menjadi senter. Tiba-tiba, SMS dari pria tersebut pun masuk. Dan dia bilang bahwa dia sudah ada di dalam. Di tengah ketakutan yang sangat mencekam, tiba-tiba muncul sosok hantu yang menampakkan diri. Karena kaget, Pin pun mundur dan kakinya tersoledat. Lalu menabrak jendela, lalu akhirnya jatuh dari lantai atas. Dan tubuhnya tergeletak di tengah jalan raya. Oke, kita flashback sedikit. Kenapa si hantu tersebut bisa meneror Pin? Sewaktu mobil taksi yang ditunggangi Pin kecelakaan. Ternyata penyebabnya karena si pria hantu tersebut bunuh diri dengan menabrakkan diri ke taksi yang ditunggangi Pin. Dan alasan kenapa dia bunuh diri karena dia diputusin sama pacarnya. Tapi kenapa setelah jadi hantu, dia meneror Pin? Dan jawabannya menurut Mimin, karena sewaktu si pria meninggal, wajah terakhir yang dilihat dia adalah wajah Pin. Film pun selesai dengan akhir yang menyedihkan. Karena Pin meninggal gara-gara si hantu brengsek yang so cakep itu. Sorry, Mimin jadi emosi. Akhir cerita yang menyedihkan. Nantikan kelanjutan film Fobia segmen 2 hanya di O2 Channel. Thank you.